Bapak Ibu, ini adalah materi sebenarnya kelanjutan dari materi pertama tadi ya, bahwa hasil penelitian kita itu outputnya banyak ya. Bisa berupa artikel jurnal, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, jelas itu pertama. Yang kedua berupa artikel jurnal, bisa juga berupa buku ya. Bisa juga sampai kepada haki ya dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini pintunya di penelitian, kemudian outputnya banyak. Nah, ini publikasi ilmiah salah satu output yang penting. Kenapa? Karena ini juga merupakan syarat ya penyelesaian untuk S2 dan S3. Bapak Ibu, apa strateginya kita di dalam mempublikasi ya? Mungkin Bapak Ibu sudah juga lakukan ya, atau belum. Ya, yang pertama sebenarnya itu kita dulu menentukan jurnal tujuan. Nah, ingat jurnal tujuan itu ada nasional dan ada internasional. Kemudian kita harus mencari kalau nasional itu yang terakreditasi di Sinta Dikti. Dan kalau yang internasional itu harus kita mencari yang memang terindeks yang bereputasi ya, internasional yang bereputasi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kita asal kita kirim saja begitu ya. Jadi memang kita harus ya, maaf ya, ini saya perbaiki internasional. Nah, ini ada minimal 7 ya, yang Bapak Ibu bisa jadikan rujukan dan saya sudah bikin linknya. Sinta, jadi di Sinta nanti Bapak Ibu lihat di situ daftar jurnal. Kemudian yang kedua ini Scopus, kemudian di Skimago ya, ini mirip dengan Scopus juga. Kemudian indeks Copernicus, kemudian di DOAJ ya, Digital Open Journal itu ya, EBSCO dan Google Scholar. Nah, contohnya ya. Nah, misalnya ini di Sinta di sini ada di sini kotak pencarian. Nah, nanti Ibu cari di sini jurnalnya atau klasifikasi ilmunya ya, kita kasih masuk. Nah, sama juga di Scopus ya, di sini ada subjek area, di situ kita kasih masuk misalnya nama jurnalnya atau atau bidang ilmunya ya. Di sini kita enter ya. Nah, jadi ini kita percepat aja. Contohnya ini ya di Skimago juga begitu. Dan di Google Scholar. Saya kira ini penting dulu kita paham bahwa kita mencari jurnal tujuan. Tujuannya apa? Kenapa kita perlu mencari jurnal itu? Untuk menyesuaikan. Apakah kualifikasi karya kita itu nanti bisa dimuat sesuai topiknya, sesuai selingkungnya, ya, sesuai dengan isinya dan seterusnya. Jadi kita membuat jurnal menyesuaikan dengan jurnal yang dituju. Nah, salah kalau kita bikin jurnal dulu baru cari tujuannya. Biasanya itu kita kerjanya 2 kali. Ya, jadi tidak apa-apa kita bikin dulu bahan bakunya, naskah mentahnya. Setelah kita mau bikin revisinya yang bagus, kita mencari jurnal tujuan. Ya. Nah, contoh ya, ini misalnya kita buka website Scopus, kemudian kita klik title tadi itu, kemudian kita klik enter title. Misalnya jurnal komunikasi Malaysia ya. Kemudian kita buka websitenya, kalau sudah ditampilkan nama jurnalnya, kita buka websitenya ya. Kemudian setelah kita dapat websitenya, kita klik arsip ya, arsip untuk melihat daftar-daftar artikelnya. Di situ kita bisa cari artikel yang sesuai dengan bidang kita ya. Nah, untuk mempublikasi itu kita perlu meregister akun di jurnal itu. Nah, ini penting. Jadi kita belajar meregistrasi akun ya, kemudian nanti kita mensubmit, mengirim artikel melalui akun itu ya. Nah, kemudian kita membuat artikel sesuai dengan template ya, template yang disiapkan. Ya. Nah, ini contoh adalah template artikel jurnal UKM Malaysia ya, nanti saya share juga kalau ada Bapak yang butuh. Ini ada template-nya ya, ini ada template-nya. Sesudah ini ya, mungkin Bapak lihat juga ini ada template-nya di sini, manuskripnya ya. Nah, jadi ini sudah ada, tinggal kita isi aja ya, tinggal kita isi sudah template. Nah, Bapak Ibu, ini ada artikel saya yang dimuat di Jurnal Malaysia Q3 pada bulan Maret 2024. Itu waktunya kurang lebih 2 tahun baru dimuat ya.
kurang lebih 2 tahun, judulnya Content Analysis and Audience Reception of Online Dakwah YouTube Sosial Media. Ini sebenarnya penelitiannya ini saya lakukan di kampus. Ya, ada tadi yang bertanya itu, korpus penelitian kita apakah harus desa, apakah harus kecamatan, harus kota, ya. Kalau penelitian disertasi itu kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu minimal kecamatan atau kota ya, kabupaten. Karena desa itu terlalu kecil. Tapi ada juga mungkin kalau S1 bisa desa. Tapi untuk penelitian, untuk jurnal, menurut pengalaman saya, walaupun kita penelitian di lingkungan kerja kita itu bisa dimuat di jurnal internasional. Jadi beda korpus atau fokus penelitian kita kalau kita melakukan disertasi dengan khusus membuat artikel ilmiah untuk jurnal ya. Ini penelitian saya lakukan di mahasiswa saya dan ini saya ikutkan seminar internasional. Kebetulan itu hari ada acaranya Fakultas Dakwah, kemudian dari seminar internasional itu baru saya kirim ke jurnal internasional. Kenapa melalui seminar internasional? Karena saya mau juga membuat satu semacam perbandingan dan saringan ya. Jadi Bapak Ibu, untuk memperkuat kualitas jurnal kita, ini yang saya lakukan, kita mengikut sertakan di webinar-webinar internasional. Kirim aja. Jadi kalau nanti misalnya sudah di ACC oleh panitia, ya, panitia di situ sudah ACC, kemudian kita presentasikan, nanti orang bertanya, kita perbaiki, hasilnya itu nanti kita perbaiki baru kita kirim ke jurnal internasional. Nah, ini contohnya ini dimuat di jurnal Malaysia ya. Kemudian ada juga jurnal saya dimuat di jurnal Sinta 2 ya. Sebenarnya jurnal saya belum banyak ya Bapak Ibu, seperti Pak Prof tadi. Ini jurnal di UIN Surabaya ya. Kemudian ini ada judul bahasa Inggris. Bapak Ibu mulai sekarang kalau Bapak mau menulis, saya sarankan Bapak nulisnya dalam bahasa Inggris. Walaupun itu dimuat di jurnal nasional ya. Jadi saya dalam 1-2 tahun terakhir ini semua artikel saya itu semuanya dalam bahasa Inggris ya. Walaupun ini masih bahasa Indonesia kan ini beberapa tahun lalu, tapi ini artikel saya yang terakhir ini sudah bahasa Inggris. Gampang kok kita menerjemahkan ya. Bapak Ibu, karya-karya kita itu nanti kita kumpulkan di akun kita di Google Scholar ya. Jadi kita bikin akun di Google Scholar, kemudian karya kita itu dikumpulkan di situ. Kemudian kita juga bikin akun di Scopus ya. Ini juga berguna nanti untuk kalau kita mendownload Mendeley. Akun ini juga nanti dipakai ya. Ini juga saya punya akun di sini dan saya sudah punya ID Scopus karena saya sudah punya jurnal internasional. Kemudian kita juga membuat ini ORCID ID ya. Jadi ada 3 ini minimal yang Bapak Ibu bikin sebagai seorang ilmuwan yang punya referensi dan literatur keilmuan. Kita membuat akun di Google Scholar, di Scopus dan di ORCID ID ya. Kemudian ini adalah metodologi ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar, insya Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu. Karena ini waktunya memang agak sempit sekali, dibatasi 5 menit. Oke, ya kalau gitu kita live dulu ya. Mungkin Pak Direktur. Channel. Jangan lupa